Selamat datang di TLC Podcast Kanda Bareng. Jadi, ini merupakan program terbaru dari TLC yang berjudul TLC Podcast Kanda Bareng. Apa sih TLC Podcast Kanda Bareng ini? Jadi, di TLC Podcast Kanda Bareng ini, kami dari TLC akan menghadirkan bintang tamu yang spesial. Salah satunya, mahasiswa-mahasiswa berprestasi, mahasiswa luar negeri, dan lain-lain. Dalam episode perdana kali ini, saya, Tuton, akan menjadi host untuk memandu jalannya TLC Podcast ini. Dan kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang merupakan alumni mahasiswa PKN STAN. Kita sambut dia adalah Mas Haki. Dia merupakan alumni PKN STAN. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mungkin kesibukannya apa Mas sekarang nih? Ya kesibukan sekarang sih ngurus pemberkasan ya, karena yang diurus banyak terus bareng sama calon PNS yang lain, jadi ngantrinya lama gitu. Oh berarti ini Mas Haki ini baru saja lulus dari PKN STAN? Baru lulus. Jurusan apa Mas berarti? Jurusan akun dong. Oh akuntansi. Yang katanya susah banget itu ya Mas? Ya itu. Nah. Saya sendiri juga jurusan akuntansi Mas, di PKN STAN. Mungkin nanti bisa menerusin Mas Haki nih. Siap-siap aja lah. Ya gitulah. Ya mungkin dari Mas Haki ini katanya pernah kuliah di 3 univ yang berbeda. Bener nggak Mas? Betul. Berarti bisa dipastikan Mas Haki ini pernah lulus ujian masuk kampus 3 kali? Ya 3 kali. Yang apa aja itu pertama berarti? Itu SBM di tahun 2014, terus ya. SPMB di 2015 sama SPMB di 2017. Wah mantap sekali Mas. Ya mantap juga sih ujiannya. Berarti pas lulus SMA langsung masuk tuh SBMPTN 2014? Ya langsung masuk 2014, langsung masuk kuliah gitu. Tapi kok bisa sih Mas di 2000 berapa berarti yang masuk terakhir itu di SPMB tahun 2000 berapa tadi? 2017. Itu kok bisa masuk sih? Maksudnya kan lulus SMA kan udah umur berapa berarti itu? Itu jadi aku lulus SMA kan tahun 2014 itu umur 16 tahun. Oh masih 16 tahun. Iya. Nah terus waktu SPMB di 2017 di STAN itu kan syaratnya ini 30 September, sedangkan saya itu Oktober awal, jadi hanya berjarak beberapa hari. Tapi boleh? Masih boleh. Wah, gitu. Beruntung ya Mas? Ya Alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Oke. Jadi sebelum kita bahas univ-univ yang sudah Mas Haki pernah belajar nih, kita mungkin bahas dari awal nih, dari awal mungkin dari SD, SMP, SMA. Boleh. Nah, katanya Mas Haki ini dari desa yang bisa dibilang pelosok sih. Ya, bener nggak Mas? Bener. Pelosok banget. Pelosok banget. Ada listrik nggak? Ada. Oh, masih ada. Iya. Cuma wifi kayak gitu, nggak ada PDAM, yang pakai pipa juga nggak ada. Oh, tapi akses jalan di situ juga katanya bisa ya, rusak sih. Bikin perut mual kalau lewat situ Mas. Perut mual, motor rusak, apapun itu bisa. Oh. Jadi Mas Haki pas SD ini di mana? Di desa sendiri, jadi di MI Al-Hidayah Kesadikan. Oh ya tadi dari desa mana Mas? Desa Kesadikan. Desa Kesadikan, Kecamatan Tarup. Kabupaten Tegal ya Mas? Iya, Kabupaten Tegal. Nah, Mas Haki SD di desa itu. Iya. Setelah lulus SD, SMP kemana? SMP-nya ini migrasi ke Kota Tegal, ke SMP 7 Kota Tegal. Itu atas keinginan sendiri atau mungkin dari orang tua pengen di situ? Jadi sebenarnya waktu SD sih nggak mikir yang sampai SMP 7, bahkan kayak dengernya pun nggak pernah, soalnya saudara-saudara lain paling SMP 3 atau SMP 2. Iya. Jadi waktu denger SMP 7 kan kalau kita sering tahunya itu urutan nomor itu prestasinya kan. Iya, prestasi. Wah, SMP 7 ya udahlah, kalau dilihat dari menurut orang tua pasti baik gitu pikirannya. Jadi ikut-ikut aja. Berarti masuk SMP 7 itu jalur UN atau apa? Itu yang program RSBI awal sih, yang pertama banget. Oh berarti pas SMP 7 buka RSBI pas itu langsung masuk? Iya langsung masuk, itu pakai tes kayak psikotes kayak gitu. Jadi nilai UN-nya nggak dipakai? Nggak dipakai. Tapi kalau boleh tahu berapa sih nilai UN-nya dulu? SD ya? Iya, SD itu 23,05 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya 23,05. Tapi di SD itu nilai segitu tuh paling tinggi apa gimana? Iya paling tinggi. Oh paling tinggi. Iya. Ya terus kan pas di SMP 7 nih, Mas Haki kan dari desa tuh, kayak mungkin teman-temannya nggak ada yang dari desa, kebanyakan teman-teman Mas Haki kan dari kota kan. Iya. Nah itu tanggapan Mas Haki gimana? Ya awalnya kan
bingung ya. Soalnya rata-rata itu temen yang lain tuh dari MKK 1, MKK Iya. 8 kayak gitu yang mungkin lingkupnya ya mereka udah sekelas duluan gitu. Udah pada kenal sebelumnya. Iya, udah pada kenal. Jadi Dibandingkan Mas Haki yang belum kenal siapa-siapa pasti belum kenal siapa-siapa. Jadi ya kan waktu itu satu kelas cuma 24 orang tuh. Iya tuh. Terus Jadi ya apa ya? Ya adaptasi aja. adaptasi aja gitu kayak kayak pas pelajaran kayak kenalannya siapa, terus akhirnya ya lama-lama ya main bola bareng kayak gitu, futsal dan sebagainya. Nah, terus buat transportasi sendiri Mas Haki dari rumah ke SMP 7 tuh gimana? Kan Oh. desanya kan jauh tuh. Kebetulan tuh waktu SMP Iya. sekeluarga itu ngontrak di daerah Mejasem, jadi biar lebih dekat. Soalnya kan waktu itu saya anak keempat dari 5 Iya. dan kakak-kakak yang lain tuh yang 2 masih SMA, jadi kan SMA-nya di kota juga. ya, satu di SMA 1, satu di SMA 2. Jadi kayak transportasi pun agak susah. Jadi ngontrak sekeluarga di situ, terus saya naik sepeda. Oh, naik sepeda. Udah nih SMP, terus lulus Iya. UN nih. Berapa GW-nya? UN-nya itu waktu SMP itu tinggi sih. Pokoknya rata-ratanya 9,25, 37 kalau nggak salah. Berarti Mas Dari- Haki ini di SMP termasuk yang pinter dong? Termasuk ranking atas nih? Enggak. Gimana? Jadi waktu pas awal-awal mungkin kayak karena faktor adaptasi ya. Iya. Jadi itu pernah ranking terakhir, ranking 23 kan, ranking 23 dari 24. Terus Iya. semester selanjutnya atau pas kelas 2 itu yang peringkat 24 itu keluar. Berarti Jadi- sama aja kayak terakhir. Iya, gitu. sama aja terakhir. Nah, semenjak kelas 8 semester 2 Iya. itu tiba-tiba loncat langsung ranking 11. Oh gitu. Itu Iya. karena apa tuh? Ya. Rahasianya apa? Ya karena Apa karena sudah terbiasa atau ikut les? Apa enggak sih, kalau belajar? les saya nggak ikut les matematika. Paling ikutnya les bahasa Inggris, soalnya dari desa kan Iya. jarang bahasa Inggris tuh. Iya, Terus susah. di situ bilingual kan. Jadi bahasa Inggrisnya agak harus dikejar gitu. Jadi les bahasa Inggris dan sebagainya. Terus alhamdulillah mungkin udah adaptasinya udah cukup ya, terus mulai mengejar gitu. Kalau masalah temen punya lah ya? Teman punya kok, bahkan akrab lah gitu. Oh, jadi pas SMP lumayan lah ada progres yang asalnya dari ranking terbawah terus ranking Iya. tengah sampai pas UN ranking berapa tuh? Kalau boleh tahu. UN kayaknya waktu itu nggak dikasih tahu sih, Nggak di ranking gitu. ya nggak di ranking nggak. Cuma Tapi- kalau lihat dari bisik-bisik sih kayaknya masuk 10 besar. 8 besar kayaknya masuk. Oh, deh. 8 besar. Ya, 8 besar di kelas ya gitu. Terus setelah UN lulus SMP 7, habis itu kemana Ke SMA-nya? SMA 1 Kota Tegal. Oh, SMA 1. Itu emang kayak udah langganan gitu ya kalau dari SMP 7 itu. Iya. Pasti masuk SMA Kayak 1. borongan gitu ya. Iya, borongan kayak pindah kelas, Mas. Iya, Saya betul. dulu juga gitu. Terus pas di SMA 1 mungkin kayak nggak ada hambatan lah ya karena di SMP-nya sendiri kan udah terbiasa dari desa terus pindah ke kota. Apalagi dari SMP 7 kan banyak teman tuh. Di Iya. SMA 1 biasa-biasa aja lah ya. Ya di SMA 1 sih biasa-biasa aja. Jadi malah lebih ke banyak dari SMP-SMP lain gitu yang kita belum pernah kenal gitu. Bukan yang emang sih dari SMP 7 banyak, cuma kan ya pasti kepisah kan waktu itu Iya. ada 9 kelas kalau 9 nggak salah. kelas. Jadi ya paling beberapa aja yang kenal gitu. Terus pas di SMA 1 ini IPA apa IPS? IPA. Oh, IPA. Terus pas di SMA gimana? Ya di SMA sih saya aktifnya di ini ya organisasi pun Pastisa. Oh, ikut organisasi berarti. Ya, Pastisa cuma ya yang buat lomba-lomba aja tuh sama ini apa? Pastisa itu apa sih, Mas? Pastisa itu yang PBB gitu, yang lomba-lomba Oh, PBB. yang buat upacara-upacara Ya, gitu. buat upacara. Iya. Terus ya paling sibuknya karena waktu itu jadi Sering ini latihan kan, gitu. Paskot. Oh, ikut paskot. Iya, jadi Wah, keren banget paskot nih. di 2012. Terus selanjutnya paling ikut Semansok karena waktu itu ada lomba, ada apa kan biasa kan ada kelas meeting Semansok gitu. itu bola itu ya? Iya bola. Futsal apa, Pak? Futsal sama bola sih, cuma yang bola nggak begitu ini banget soalnya kan sering hujan dan sebagainya, jadi sering ikut yang Iya. futsal. Terus selain aktif di organisasi, di kelas gimana? Bisa mengikuti nggak? Di Kan kelas. katanya SMA 1 tuh guru-gurunya kayak gitu loh. di kelas, aduh jujur aja ya, di Maksudnya kelas ikut orang-orang pinter yang ranking atas gitu apa nggak sih? sama sekali, Nggak sama sekali. nggak sama sekali. Bahkan ada kejadian waktu kelas 3 itu kan ada ujian praktek tuh bahasa Jepang. Iya. Jujur aja nggak bisa bahasa Jepang. Terus waktu tes itu sama
Bu Eli kalau nggak salah Iya. namanya. Terus suruh praktek apa kayak perkenalan dan sebagainya, ngobrol banyak kan. Tapi saya cuma bisa perkenalan yang sederhana aja. Sampai ditanyain, kamu nih 3 tahun belajar bahasa Jepang kok cuma bisa kayak gitu. Saking nggak bisa. Berarti 3 tahun dari kelas 10, 11, 12 dapet Iya. Jepang, tapi Iya. pas ujian praktek cuma perkenalan. Nggak bisa apa. Gitu. Tapi alhamdulillah gimana? Di kelas maksudnya bisa mengikuti. Ya mengikuti, kadang juga ketiduran. Apalagi kalau pelajaran kimia. Oh gitu. Ya, sering Terus ketiduran pas juga. SMA nih, Mm-mm. UN lulus nggak? Lulus dong. Lulus ya, otomatis lulus orang bisa ke sini. Iya. Cuma emang nilainya Nggak terlalu. nggak terlalu, bahkan lebih rendah dari nilai SMP. Kalau tadi kan SMP totalnya 37, Iya. SMA 36 Oh, dengan lebih. 6 mata kuliah, 6 mata pelajaran. Oh Kan iya, waktu dulu itu dulu 6, masih 6 ya. mata pelajaran, iya. Ada yang paling rendah itu kimia, nilainya 4. Tapi masih lulus kan? Ya, alhamdulillah kan pakainya proporsi waktu itu, Oh, ada UAS iya. dan sebagainya. Ya mungkin kalau UAS kan emang ya biar lulus kali Tapi ya. tapi emang kalau SMA tuh biasanya anak-anak nggak fokus UN sih Mas. Gara-gara SBMPTN itu kan emang lepas dari UN. Iya. Nah, Mas Haki sendiri pas di kelas 3 atau mungkin dari kelas 1 udah ada kepikiran buat ikut SBM nggak sih sebenarnya? Dari kelas 1 sebenarnya nggak mikir Nggak apa? SBM. Nggak tahu, sebelumnya nggak tahu Sebenarnya apa-apa. kayak bingung sih mau mikir kuliah aja di mana pun, kayak bingung kayak Pokoknya pas SMA ya udah iya jalanin SMA aja gitu kan. nggak- Cuma ngeliat oh kakak di UI kayak Iya, gitu. Terus terus? kakak yang lain ada yang di Unsud, ada yang di UNS Solo Iya. gitu kan. Terus ya cuma mikir mau nyoba waktu Kelas berapa? kelas 2 sih. Kelas 2. Kan kakak emang mau nyoba STSN tapi gagal. Iya. Nah akhirnya ya yaudah mau mikir-mikir ke STSN juga. Oh, berarti pas kelas 11 sudah tahu ada SSN gitu. Ya udah tahu. Iya. Nah cuma waktu kelas 12 setelah UN itu ada pembukaan pendaftaran. STSN. Iya. Iya, terus Di tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada minimal umur. Nah di tahun 2014 ada minimal umur 17 tahun. Kan Oh, iya. otomatis nggak bisa. Mas sendiri kan umur 16 ya, Mas? Iya. Iya. Oleh karena itu langsung berubah plan semua. Jadi waktu itu kan udah kayak latihan fisik segala macam. Heeh. Terus akhirnya yaudah deh nyoba akpol awalnya. Akpol. Mau nyoba akpol, mau ya. Iya. Ya persiapan administrasi dan sebagainya oke lah, insya Allah aman. Jadi itu kan setelah UN Iya. kan ada pendaftaran STSN tuh. Iya. Nah kalau tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada kayak batasan umur. Oh, syarat. Iya. Syarat buat daftar. Iya. Nah di tahun 2014 itu tiba-tiba ada Syarat. 17 tahun, langsung deh rubah semua Oh plannya. iya, kan Mas Haki ini lulus SMA Iya, 16 16 tahun. Iya. Jadi setelah itu langsung berubah planning mau nyoba akpol. Itu kalau boleh tahu pas bulan apa berarti? Berarti setelah UN itu bulan apa? Oh, Mei, setelah Mei UN. apa ya? Berarti udah bener-bener udah fokus mau masuk univ gitu. Ya udah mulai fokus. Pokoknya Kan- bener-bener yang saya Ya ingat kan tuh setelah UN kan udah nggak Iya. ada sekolah sama sekali bener-bener kan. pulang UN, jadi masih pakai seragam itu Iya. langsung ke warnet waktu itu Oh, buat iya. daftar STSN gitu. Tapi nggak bisa Nggak ternyata. bisa. Terus setelah itu mulai mikir-mikir persiapan itu sambil nunggu pengumuman nilai kan. Iya. Nah ternyata untuk akpol itu ada batasan syarat nilai. Iya. Kalau nggak salah 7,25 atau berapa? Oh, rata-rata UN. Iya rata-rata UN. Oh. Sedangkan rata-rata UN saya cuma 6, jadi otomatis Nggak bisa. nggak bisa lagi kan. Terus sebenarnya masih bisa ada itu yang ini Akmil. Akmil. Ya cuma Akmil pikirannya kayaknya lebih berat daripada Akpol kan. Oh. Akhirnya udahlah. Terus sama kakak saya dibilang dah. Bentar Mas. Jadi pas Mas Haki kelas 12 ini emang dari awal pengen masuk STSN. Iya pengen masuk STSN. Udah bener-bener target. Pokoknya saya STSN, Iya. STSN gitu. Kalau nggak STSN Akmil. Oh gitu Iya, doang. dua Nggak ada pikiran SBMPTN berarti. Nggak ada. Iya. Nggak Terus ada pikiran apapun. Jadi saya itu langsung di ini dong apa? setelah ternyata STSN Akpol nggak bisa. Nggak bisa. Terus Ditarik ke Jakarta sama kakak yang di sana. sama yang kakaknya di UI itu. Iya, tapi terus? itu kan udah posisi dia udah kerja. Oh, Jadi udah kerja. Ditarik ke sana terus kayak Buat ya apa? biasa kasih wejangan dulu lah. Iya. Kasih wejangan terus disuruh ikut SIMAK UI. Ah. SIMAK UI sama ikut Badak LNG. Itu yang kerja sama UNJ. Oh iya. Nah, cuma Badak LNG bla 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 macam terus udah nggak lolos. SIMAK UI udah ujian juga nggak lolos. Jadi opsi terakhir itu cuma SBMPTN.
Nah, sementara Mas Haki sendiri dari kelas 12, mungkin dari kelas 11 belum tahu SBMPTN. Belum, jadi kayak ya Sama sekali nggak tahu ada SBMPTN itu. ya SBMPTN tahu sih, cuma kan Tahu. kayak nggak mikirin mempersiapkan apapun kayak gitu. Nggak tahu soal-soalnya gimana gitu, Ya nggak tahu. soalnya nggak mikirin juga. Oh, cuma fokus pokoknya ujian STSN itu. Iya, pokoknya SSN aja. Terus gimana pas ternyata SBMPTN itu sendiri tahu, kan soalnya agak susah gitu. Pertama responnya gimana sih? Ya waktu itu sih Mungkin bisa diceritakan pertama kali lihat soalnya gimana? pusing sih. Iya kayak kaget gitu Iya nggak sih? kaget, kayak apa ibaratnya matematika contohnya itu yang biasa diajarin kan kayak limit ini terus baru lihat kok limitnya kayak gini, kayak apa sih ini soal gitu. Bikin mules ini. Itu aja sih, terus ya banyak gangguan juga sih. Jadi saya Jadi kalau akhirnya gimana? Pas ke Jakarta daftarnya apa aja? daftarnya SIMAK UI, SIMAK UI, terus Badak LNJ, iya. terus sama SBMPTN. Jadi SBMPTN milihnya ujiannya di Jakarta sekalian aja gitu. Nah itu tesnya SIMAK dulu berarti? Iya, SIMAK dulu. Saya udah lupa sih tepatnya, pokoknya ujian itu Brenteng, terus Brenteng, tapi pengumumannya nggak setelah ujian? Nanti nunggu? Iya, nunggu. Berarti semua ujian diikutin dulu, yang Diikutin penting gitu? dulu. Oh, Iya. jadi ada SIMAK UI, terus tadi apa? Badak LNJ, LNJ, terus sama SBMPTN. SBMPTN. Nah buat di SIMAK UI kan pasti milihnya UI kan? Iya, Terus LNJ juga pasti UNJ. iya. Terus yang SBMPTN sendiri tuh milihnya apa Mas kalau boleh tahu? Milihnya tuh 3 pilihan kan. Jadi Dia 3 pilihan. UI-nya tuh teknik mesin kalau nggak salah. Teknik mesin ya. Terus Undipnya teknik mesin juga. Iya. Nah yang ketiga itu Unsud, teknik sipil. Oh iya, pas zaman dulu itu kan apa SBMPTN itu kan daftar dulu, pilih jurusan baru tes kan Iya. Mas. Nah pas itu apakah Mas nggak ragu gitu buat milih jurusan setingkat UI, Undip? Itu kan apa merupakan jurusan-jurusan favorit yang butuh nilai tinggi buat masuk situ. Ya sebenarnya Kayak optimis aja gitu. apa optimis gitu? aja sih J. Kalau aku sih kan, kayaknya passionku tuh di bagian teknik gitu kan. Iya. Tapi kalau orang teknik, jadi ya udahlah daftar aja gitu. Kalau UI kan pikirannya ya di sana ada saudara, terus kalau Undip pikirannya ya Undip mah Semarang deket gitu kan. Deket, iya. Terus Unsud ada kakak juga di sana, Iya, terus deket deket juga. juga gitu kan. Jadi yang pikirannya nggak yang pengen kayak kan ada tuh ITS kayak Iya. mikir ITS aja nggak pernah kepikiran kayak ITS sih, kayak jauh Iya. kayak gitu loh. Pengen cari yang apa ya? Sikonnya lebih ada keluarga sih gitu. Terus udah nih tes bla bla bla, ada 3 tes tadi. Di Iya. situ pengumuman. Gimana pengumumannya? Jadi pengumumannya itu ya pengumuman Badak LNJ dulu sih. Jadi nggak lolos. Iya. Kan mulai ketir-ketir. Ini gimana ya Oh, selanjutnya? pengumuman LNJ dulu nggak lolos? Iya, nggak ternyata. lolos. Gitu. Terus SIMAK UI nggak lolos lagi. Itu jalur tes semua? Jalur tes semua. Oh iya, Yang terus? terakhir yaitu SBM. Ya udah. Oh, pengumuman SBM terakhir? Iya, SBM terakhir. Dan akhirnya keterima di Unsud. pilihan ketiga. Pilihan ketiga, alhamdulillah banget. Ibaratnya kan kayak kepikiran ya mau lanjut di mana. Bahkan waktu sambil proses nunggu itu udah ditawarin sama saudara juga. Buat? Kamu mau ini daftar di Akper aja. Akper. Oh, Ya bukan Akper mana tuh kalau boleh tahu? Akper Jayakarta, bukan bermaksud apa ya merendahkan, cuma emang Bukan passionnya lah bukan ya? passionnya gitu Iya, loh. Kok passionnya. ditawarinnya Apalagi kayak- cowok kan biasanya di Iya. teknik-teknik gitu, masa mau? ya kan apa passionnya di teknik, kok jadinya Akper. Cuma akhirnya ditolak dulu sih waktu itu. Terus Ya pengumuman SBM sambil keterima. nunggu itu waktu itu udah pulang ke Tegal. Saya kan udah bingung kan nggak ada tes apa lagi. Oh iya, langsung pulang ke Tegal Iya. sambil nunggu pengumuman. Sambil nunggu pengumuman. Terus Keluar, ya udah alhamdulillah keterima gitu. Terus nih setelah keterima ada pikiran lain nggak? Maksudnya kan mungkin ada univ yang masih buka jalur tes yang lainnya gitu loh. Enggak. Nggak ada, cuma pikir ya udah keterima unsur, Ya udah, lah, udah. pilih unsur gitu. Ya udah ibaratnya waktu itu sempet ngobrol sih bertiga itu sama ibu sama kakak yang di Unsud. Jadi Ya. sampai ditanyain, kamu mau ngambil Unsud cuma sekedar batu loncatan buat ngejar STSN-nya Oh, atau jadi- mau bener serius Jadi gitu. orang tua tuh tahu kalau masnya itu bener-bener pengen SSN Iya itu. bener pengen STSN Iya. tahu. Jadi ya tak jawab ya sebagai batu loncatan iya, diseriusin juga iya gitu. Yang penting Ibaratnya, kayak jalanin aja dulu. jalanin aja dulu lah. Oh. Gitu. Nah, terus pas masuk unsur itu tadi apa jurusan apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Nah, kalau boleh tahu berapa sih UKT-nya berapa sih? Udah lupa sih. Udah lupa. Udah lama banget jadi banyak administrasi. Kan katanya kan UKT kan mengikuti gaji orang tua kan. Ha-ha.
Nah, kan mungkin berapa gitu? Bisa dibilang berapa gitu? Sekitar berapa? 5 juta, 6 juta atau masih ke bawahnya lagi? Soalnya waktu itu tuh kan pakainya ini ya apa Oh, yang ikut ngurus, bidik misi. bukan apa yang ngurus itu kakak saya kan. Oh. Ayah saya udah meninggal. Jadi yang ngurus kakak Yang saya. ngurus administrasi pas Iya. daftar ulang itu kakaknya. Enggak, saya datang cuma ya nggak ngurus yang hal-hal yang kayak gitu. Jadi kata kakak kan udah sana kuliah aja gitu kan. Oh. Jadi fokus ke kuliah aja. Jadi yang bayarin itu kakaknya gitu. Iya. Yang ngurus lain-lain lah ya. Yang ngurus pokoknya semenjak kuliah sampai detik ini pun kakak sih yang ngurus gitu. Nah, terus pas di Unsut itu apa sih yang bikin seneng sama yang bikin sedih? Yang Mungkin bikin seneng di Unsut itu adem. adem. Ya di mana Purwokerto ya, Mas? Saya sih di Purbalingganya, tapi kan Oh, tetap di juga kampus adem. yang di Purbalingga. Iya. Oh. Adem terus Terus? murah. Oh, murah. Jadi Makannya murah. ya, jadi kalau bandingin sama di Stan aja tuh bulanannya udah beda jauh banget. Kalau dibandingin di Tegal gimana? Masih beda. Jadi Masih beda. di Kalau di Tegal 10.000 di situ berapa? contohnya aja makan. Dulu tuh makan geprek itu ayam 6.000. geprek. 6.000 udah pakai nasi. Serius. Di Tegal bisa sampai 12.000 Iya, itu nasinya bebas ngambil ya. Jadi Iya. kalau udah kayak akhir bulan, ya udah makanya nasi Apalagi mahasiswa ya. Iya. Makan siang dicampur sama makan pagi. Betul. Malah kalau itu seharian makannya nasinya porsi kuli. Oh, berarti 3 makan itu Iya. dicampur jadi 1. Biar hemat. Terus itu apalagi ya yang bikin seneng? Yang senang sih ya karena mayoritas daerah situ pun bahasanya bahasa ngapak sih ya. Oh, Jadi kayak sama bahasanya Hah. tahu gitu. ya terus kayak akses pulangnya gampang gitu kan motoran dan Motoran, sebagainya iya. gitu. Terus apa yang bikin gak suka di Unsut apa? Gak sukanya mungkin apa ya? Karena ini sih dulu tuh teknik sipilnya kalau nggak salah akreditasinya masih rendah gitu loh. Oh. Jadi soalnya tuh kampusnya kayak masih baru, Oh, masih baru fakultas kayak gitu. jurusan baru gitu. Iya. Jadi Terus? agak bingung juga masalah. Ya nanti kan mikirnya ke depan nanti gimana gitu kan, akreditasi kan penting banget. Iya, buat daftar kerja ya, Mas. Iya. Terus udah nih kuliah di Unsut, itu kuliahnya kalau boleh tahu serius apa enggak? Serius sih. Jadi Kan udah ada pikiran mau pindah pasti, iya, ya kan? emang waktu awal-awal kayak pikiran pindahnya hilang. Pas awal masuk Iya, jadi kayak ngerasa wah ini enak nih teknik Enak. kan. Jadi emang Dapat teman passion baru gitu juga. kan. Iya. Dapat teman baru, passionnya udah cocok gitu kan Iya, di sama teknik. teknik gitu kan. Terus? Kayak survei jalan raya dan sebagainya, Oh. ngelihat apa proses bikin beton, aspal kan dulu di rumah juga sering kayak bantu-bantu tukang gitu kan. Iya. Ngaduk semen dan sebagainya. Jadi ya oh, kayak gini enak gitu ya kan. kalau kuliah jurusannya udah suka emang kayak Iya, kayak udah lupa segalanya. terus jalaninya juga pasti serius. Iya, serius. Gak ada tekanan gitu. Nggak ada tekanan. Terus waktu udah kuliah baru nih waktu masuk semester 2 itu ditanyain ditanyain sama orang tua. Jadi Iya. gimana mau masih minat STSN atau enggak. Nah, di situ tuh udah mulai banyak-banyak doa. Soalnya mulai kepikiran kan bingung. Soalnya ketika kita mau ngambil STSN, mau Berarti- nyoba STSN berarti kan Unsutnya harus dilepas dong. iya harus dilepas Iya. gitu. Dan masa-masa sulitnya itu sebenarnya di situ sih, persiapan di mau tes STSN-nya gitu. Soalnya kayak materi kan udah lupa tuh. Terus ada kebentrok sama kuliah. Iya. Terus ada tesnya kan bolak-balik Kemana? ke Bogor. Oh, Bogor. Iya, jadi Emang tesnya di Bogor aja? iya, ngambilnya di Bogor. Oh, ngambilnya di Bogor. Tapi sebenarnya tesnya bisa di mana? Kalau waktu tahun saya sih emang cuma di Bogor. Dulu Oh. kalau yang sekarang kan ada Jogja. Oh, Jadi cuma di Bogor, jadi risikonya itu ya bolak-balik gitu. Jadi capeknya double. berarti akhirnya pas kuliah di Unsut keputusannya memutuskan untuk ikut tes STSN itu. Iya, mulai di semester 2. Waktu semester 1 kan masih semangat banget tuh ketemu teman baru dan sebagainya. Berarti pas semester 1 itu sebenarnya nggak ada kepikiran buat pindah. Gak ada kepikiran, kayak udah lupa gitu. Iya. Oh ya udahlah, itu masa lalu. Nah tuh buat kalian tuh kalau milih jurusan tuh harus sesuai sama passion ya, Mas. Iya, tuh. Jangan sampai kuliah tapi bukan passion kita loh. Misalkan kayak Mas Haki nih, apa tadi sukanya di teknik. Teknik gitu, milihnya teknik semua. Nah, jangan sampai milih kayak keperawatan gitu ya tadi Iya. yang ditawarin gitu. Kan takutnya gak nyambung dan Karena sebagainya. kalau kuliah sudah sesuai passion bakalan gimana, Mas? Kayak semangat gitu, kayak
jalani hari-hari nggak berat gitu. Apalagi kan kalau kuliah jauh dari orang tua atau kenapa, Iya. ya ngerasa enteng-enteng aja berangkat kuliah, semangat dan sebagainya gitu. Jangan ngikut-ngikut temen juga kalau milih. Iya, emang kalau udah seneng ya dijalanin bakalan Iya, seneng ya Mas. betul. Terus tadi balik lagi ke tes SSN sendiri tuh gimana? Itu kan dulu karena seneng di itu, terus makannya banyak kan. Seneng di Unsut? Seneng di Unsut, Nah makannya itu banyak. kayak 50-50 nggak sih? Pengen pindah, nggak apa gimana Iya, sebenarnya? itu kayak beberapa hari itu Beberapa hari. pusing gitu. Pas apa itu? Pas Ya mau tes atau? waktu ditawarin kamu jadi apa? Oh jadi orang tua nanya. Nanya Oh, gitu gitu. kan. Terus mulai tuh kepikiran lagi. Hmm. Terus mulai ya, karena di situ ada tanggung jawab yang berat gitu. Kalau misalnya kan kalau aku sendiri mau ngambil persiapan Tes. STSN, Iya. otomatis waktu bakal terkurang. Terkuras. Ya, untuk tetap ikut kuliah, tetap ngerjain kuliah, Sama terus tetap belajar, Nah, belajar sama persiapan kayak yang lain-lain kan, Fisik. fisik dan sebagainya, gitu. terus akhirnya orang tua itu kayak terserah Mas Haki apa orang tua kamu harus daftar SSN apa gimana? Kalau orang tua sih gimana ya, proporsi dari orang tua itu mikirnya nggak pernah nekan. Ini yang patut orang tua di luar sana Nelpon. perlakukan ke anak-anaknya gitu. Jangan nekan anaknya. Oh, kayak ya udah anaknya pengen kesini ya Iya, udah gitu. Kayak ngikutin passionmu aja. Kayak orang tua cuma berpesan gini, kamu itu laki-laki, pertanggungjawabanmu tuh gede. Nanti Bakal ada ngurus istri dan Jadi sebagainya kepala kan, jadi keluarga lah ya. kepala keluarga. Jadi pertanggungjawabanmu tuh dimulai dari sekarang gitu. Jadi ya udah, mantepin pilihan, pilih mau Apa nyoba sih STSN. pertimbangannya apa tuh kalau boleh tahu? Pertimbangannya dan akhirnya itu Mas Hakim mengambil keputusan buat daftar SSN itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya sih dulu karena karena emang udah dari SMA ya, dari Iya. kelas Iya, 2 SMA emang dari udah dua pengen pengen SSN. gitu kan. Terus ibaratnya aku belum pernah nyoba ini nih, ibaratnya gagalnya tuh gagal di administrasi awal, nggak bisa daftar, bukan yang udah nyoba gagal kan otomatis kayak wah udah pernah gagal gitu. Tapi kalau ini aku belum pernah nyoba nih, harus dicoba dulu gitu, jangan sampai kelewatan kesempatannya. Iya. Terus yang ketiga karena akreditasi di Unsutnya juga masih dulu Tapi berarti pindah bukan karena salah jurusan kan? bukan salah jurusan. Tapi karena dari dulu pengen SSN gitu. Ya pengen SSN. Makanya waktu itu tuh beratnya ya di situ, tetap passion, semangat ngikut kuliah di sana, Iya. tapi harus mempersiapkan juga yang mau digapai gitu. Itu yang beratnya di situ. Terus bagi waktunya gimana? Bagi waktunya tuh ekstrim sih bisa dibilang. Jadi kayak kuliah tetap kuliah kan. Kuliah Senin sampai Jumat? Iya, untungnya hari Sabtu sama Sabtu Sabtu itu Minggu nggak libur. nggak ada kegiatan. Oh. Jadi kebetulan juga nggak ikut UKM Oh, gitu. berarti pas di Unsur nggak ikut organisasi-organisasi? Waktu semester 1 ikut Iya. yang olahraga sih, volley. Cuma Iya. setelah itu ya otomatis harus ada yang dikorbankan dong. Iya benar. Oke, UKM dikorbankan dulu. Jadi semester 2 nggak ikut organisasi sama sekali? Nggak ikut sama sekali. Terus di situ ya mulai tuh waktu luang bener-bener ngerjain tugas kuliah, terus langsung malamnya belajar buat itu. Terus Sabtu Minggu udah tuh fullin buat belajar apa gimana? waktu masih proses belajar ya belajar gitu kan, belajar olahraga dan sebagainya. Kadang juga kan ada sepedaan keliling Purwokerto gitu kan. Gitu. Fisik ya Mas? Iya, buat ngelatih fisik segala macam. Ya karena di SSN sendiri ada tes fisik. Ada tes fisiknya. Nah, yang susah lagi tuh waktu mau ujian harus ke Bogor. Oh itu. Berangkat kan otomatis hari Jumat kan. Itu kalau boleh tahu gimana transportasinya? Ya kalau itu sih naik kereta. Oh naik kereta. Ya naik kereta dari stasiun Purwokerto. Nah itu kalau boleh tahu biayanya dari mana? Biayanya dari kakak yang di jadi Jakarta itu. kakak itu mendukung? Ya mendukung. Soalnya kadang ada yang nggak mendukung gitu loh. Ya. Tapi ya, alhamdulillah sih iya gitu. mendukung. Terus di sana dan segala macam. Nah pas ke Bogor itu ada teman nggak? Nggak. Jadi benar-benar berjuang sendiri ya Mas? Sendiri. Jadi setiap ujian kayak SBMPTN, SIMAK dan segala macam, saya pasti ujiannya sendiri.
Pernah nggak sih kepikiran buat ngikut temen kayak temennya Mas Haki pengen daftar UI terus Mas Haki ikut daftar UI apa gimana? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Jadi emang Bener-bener, sendiri gitu. Ya emang sudah harus memilih jalan sendiri-sendiri sih Iya, ya. Nah tuh buat kalian tuh kalau mau pilih kuliah tuh jangan ikut-ikutan temen ya Mas. Iya, betul. Bener-bener dari diri sendiri pengennya kemana. Karena kita sama teman kita ya pasti beda. Kalau dia pengennya kedokteran, kita belum tentu pengen kedokteran. Jadi ya itu. Terus tes SNSN kalau boleh tahu apa aja? Ada berapa tahap berarti? Jadi pertama kan kayak ngumpulin berkas tuh, ngirim berkas itu administrasi Tahap satu. tahap 1. Terus Itu dari Purwokerto apa datang ke Bogor? dari Purbalingga. Jadi ngirim Oh iya, maksudnya dari via itu. kantor pos gitu. Oh iya, terus Terus kedua itu tes ini yang TPA, TBI kayak gitu. Matematika sama bahasa Inggris itu di waktu itu di IPB. Kayak di GOR-nya IPB gitu. Itu tipe soalnya berarti kayak matematikanya Kayak stand gitu. ya tipikal sih ya, kayak Matematika dasar gitu. matematika dasar sama bahasa Inggrisnya Inggris. dasar juga. Bahasa Inggris kayak TOEFL dan sebagainya gitu. Nah, itu kemudian disaringnya itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan peringkat sih otomatis ya. Oh, di peringkat gitu. Iya. Oh. Pokoknya waktu itu dari 3 Ini tesnya masih sama nggak sih, Mas? Sama tahun sekarang ini sama nggak? saya nggak ngikutin sih ya, Oh, tapi nggak kayaknya mayoritas masih sama sih. Jadi Maksudnya biar teman-teman ini Iya. TLC itu tahu loh. kayaknya sekilas masih sama sih. Mirip-mirip lah ya, paling cuma ada yang beda dikit gitu. bedanya itu SKD. Oh, SKD. SKD-nya waktu tahun 2015 kan SKD belum ini ya, belum yang di awal ya kalau nggak salah. Oh, atau iya. belum ikut masuk belum tes. ada, iya belum ikut masuk. Kalau yang sekarang kan harus SKD dulu baru Iya. ini. Kalau yang sekarang berarti tes tahap awal bisa dibilang SKD. Iya, Apa enggak seleksi? administrasi dulu, tetap Oh iya, tetap administrasi, terus administrasi dari dulu. SKD baru yang SKD TPA. apa sih berarti, Mas? SKD itu yang buat CPNS sih, jadi Oh, tes CPNS gitu. iya tes CPNS gitu. Berarti pas tahunnya Mas Haki TPA sama TBI. TPA, Tahap TBI. 2. Berarti bisa dibilang tahap 2 ya. Ya tahap 2 itu. Terus tahap 3-nya Tahap 3-nya itu fisik. fisik. Fisiknya Apa aja itu tuh? lari 12 menit, Ya. terus push up, sit up sama pull up. Gitu. Itu aja. Mas Haki pas itu gimana? Pas tes. Lari sih kayaknya Aman lah ya maksudnya. Aman. Aman. Pull up dapat. Pull up gak bisa. Jadi waktu di Unsur tuh karena makannya banyak kan, enak seneng makannya Tapi banyak. pas tuh SMA latihan bisa. SMA itu cuma 2 atau 3 gitu. Oh. Yang waktu latihan awal gitu kan. Tapi walaupun nggak dapet pull up tetap lolos. Lolos. Soalnya kan proporsinya yang tinggi larinya sih. Oh, jadi ada proporsinya gitu. Iya, proporsi lari kan gede 50% kalau nggak salah. Tadi udah tahap 1 sama tahap 2 nih, Mas. Berarti Iya. sekarang tahap 3-nya apa? Tahap 3-nya itu ini, tes jasmani. Kayak apa? Lari. Oh, fisik. Iya, fisik, push up, sit up kayak gitu. Sama pull up. Itu alhamdulillah aman lah ya. Aman. Aman dan akhirnya lolos ke Lolos. tahap berikutnya. Tahap berikutnya Berarti itu di SSN sendiri itu sistemnya sistem gugur gitu. Kalau Ya, udah sistem gugur. lolos tahap 1 berarti kalau nggak lolos tahap 1 berarti udah nggak lolos. ya udah. Oh, gitu. Berarti sekarang nih udah tahap 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sekarang tahap 4. Psikotes. Oh, psikotes. Ini yang psikotesnya Di apa? diganggu. Jadi waktu Maksudnya lagi gimana? ngerjain psikotes yang itu angka koran, Hah? Terus itu ya ada yang ganggu pakai suara keras kayak gitu loh. dari itunya Dari SSN-nya apa itunya. dari peserta lain? Dari STSN-nya. Emang kayak gitu? Emang di setting gitu. Oh. Buat apa? Ngelatih. Melihat performa di bawah tekanan sih. Ngelatih fokus juga gitu Iya, ya. melatih fokus juga. Tapi aman juga berarti setelah Aman. Alhamdulillah aman, masih lolos. itu juga sistem gugur juga. Sistem gugur juga. Kalau boleh tahu dari tahap 1 itu pesertanya berapa, terus gugur berapa gitu biar jelas. Udah lupa sih, Kira-kira tapi aja, Wi. dari awal 3.000, terus nanti yang diterima sampai akhir Sampai itu akhir cuma 80. 80 orang Iya. dari 3.000. Iya, Kah, keren banget sih. Berarti sekarang udah tahap 4 ya tadi ya? ya tahap 4. Terus Berarti sekarang tahap 5. Ada lagi? Masih ada lagi? tes kesehatan. Oh, tes kesehatan. Lah Tes. tadi udah jasmani. Beda Itu ya? beda, karena itu kan fisik secara apa, kemampuan buat olahraga dan sebagainya. Oh, ini beda lagi Kalau nih ini gimana? lebih dalam lagi, contohnya kayak paru-paru di scan, terus Oh, berarti ke yang dokter sampai gitu. buka-bukaan itu ada. Tapi itu dari sananya. Dari sananya, jadi kita nggak bayar sama sekali. Oh, gratis. Gratis. Oh. Udahlah, langsung lab berikutnya aja. Kesehatan mah itu gampang. Ya terus ini Tahap yang 7.
Tahap 7. Bener. Enam. Oh ya, tahap 6. Kejiwaan, jadi yang tes banyak MMPI. Gimana tuh? Ya banyak pernyataan-pernyataan, nanti mana yang setuju, mana yang enggak gitu. Oh, kayak psikotes nggak sih? Iya, tapi beda. Kalau itu psikotes yang kayak buat intelijensinya, kalau ini buat kejiwaannya gitu. Oh alah. Itu juga gugur. Kalau itu nggak tahap gugur. Gimana? Jadi setelah itu ada tes wawancara kejiwaan. Nah, nanti setelah itu ada tahap gugurnya. Nah, pas udah di tahap 5 itu udah 80 orang berarti apa gimana? Oh, masih ada wawancara tahap berikutnya, tapi apa pengumumannya tuh digabung maksudnya? enggak sih, dipisah. Dipisah. Jadi bertahap-tahap, jadi kayak nunggu. Enggak, maksudnya pas kejiwaan itu. Oh, pas kejiwaan itu gabung sama yang wawancara kejiwaan. Oh, iya maksudnya itu. Ya, digabung itu. Wawancaranya apa kalau boleh tahu? Mungkin secara garis besarnya apa sih yang ditanyain? Ditanyain kepribadian dan sebagainya sih. Kamu tipikal kayak gini ya, setuju atau enggak? Jadi kayak dokternya tuh ngetes gitu sesuai dengan apa yang sesuai kita enggak waktu diujikan. Itu satu-satu. Yang ngetes satu, tapi dokternya yang ngetes satu. ada 3 dokter kalau nggak salah. Walah. Jadi itu beberapa hari. Deg-degan nggak sih pas di tes itu? Ya deg-degan sih, soalnya ya kan kita kayak udah lupa gitu apa yang waktu itu diisi, terus hasil analisanya ditanyain gitu kan. Kalau kita berarti kayak jawabnya nggak sesuai kan berarti kelihatan kayak bohong dan sebagainya. Oh iya. Berarti kayak habis tes ngisi terus habis itu dipanggil terus ditanya-tanyain. Itu berarti tahap akhir. Apa masih ada lagi? Masih ada tahap lagi tuh wawancara ini. Wawasan kebangsaan, ideologi sama akademik. Itu wawancara bukan tes tertulis. Bukan. Jadi ya kayak kalau akademik itu kita disuruh jelasin ke dosen-dosen, yang saya ingat itu di situ ada dosen gitu. Berapa orang itu yang ngetes kalau masih ingat? 2 orang. 2 orang ngetes, kita datang sendiri gitu. Datang sendiri ke ruangan gitu. Terus apa aja tadi? Kebangsaan, ideologi sama akademik. Itu kira-kira lama nggak pas wawancara itu? Ya mungkin sekitar 10 menitan sih ya. Itu berarti udah 80 orang belum pas yang belum masih belum juga. Emang kuotanya itu 80 orang atau STSN tuh kayak ngambil yang lolos ya udah, kalau yang lolos sampai tahap ini segitu ya diambil segitu apa gimana? Pakainya kuota aja 80 orang. 80 ya. Oh gitu. Jadi sampai yang setelah wawancara itu nanti kan ada tes pantuhir. Ada tes lagi. Iya, itu terakhir banget. Oh, terakhir banget. Terakhir banget itu apa tes namanya? pantuhir, ya kayak penentuan akhir gitu. Itu apa? Itu kayak kita nanti ini sih masuk ke ruangan, di situ isinya pejabat-pejabat, terus kayak ditanyain, diwawancarain satu-satu secara langsung tapi rame-rame gitu. Oh, berarti kayak baris gitu. Baris gitu. Pesertanya rame-rame tapi ditanya. Ya, kayaknya ada 10 orang tapi ada 2 baris gitu, 5-5. Tapi jawabnya bareng-bareng? Enggak, sendiri-sendiri. Jadi tergantung dapatnya siapa. Waktu itu aku dapatnya itu satu dari TNI Angkatan Darat sama. Pertanyaannya gimana kalau masih pertanyaannya itu kalau nggak salah itu kayak motivasinya apa, motivasi masuk STSN apa, terus apa sih yang bakal diperbuat di STSN gitu ya, kayak semacam untuk meyakinkan sih, kayak kita kayak lagi nego gitu, meyakinkan buat pejabat buat nerima kita iya gitu. Okay. Nah di situ tuh masih banyak sih, masih 8, mungkin kayaknya kisaran 100-an lebih sih. Oh. Nah sampai pengumuman akhir final itu masih 80 ya sesuai kuota plus cadangan. Oh, cadangan berarti itu kayak ada cadangan, misalkan ada yang ternyata daftar ulang. Oh, nah, oke, itu. iya paham maksudnya. Nah soalnya kebetulan di angkatan saya itu ada salah satu, jadi ada orang yang satu orang dari ulang. Cadangan. Ya. Oh gitu. Langsung ditelepon waktu itu pas lagi daftar ulang. Ini nggak datang, terus akhirnya besoknya dia daftar ulang gitu. Nah itu cadangannya gimana tuh? Ada rankingnya berarti? Misalkan cadangan pertama, cadangan kedua? Iya ada, cadangannya ada 5 orang. Oh. Gitu. Tapi Mas Haki bukan cadangannya? Bukan dong. Oh. Itu ada rankingnya nggak Mas? 1 sampai 80 gitu? Apa? Kurang tahu sih. Apa cuma random urut nama? Cuma random aja kayaknya urut nama. Oh gitu. Gak ada ranking-rankingnya. Oke lah, mungkin itu tadi tes buat masuk STSN ya. Tadi ada yang sampai berapa tahap berarti? 8 apa 9? 8. Oke, 8 tahap dan lumayan ribet, memakan waktu juga. Iya. Mungkin berapa bulan itu kalau boleh tahu? Kalau dari tahap pertama sampai dinyatakan lulus itu berapa bulan? Kayaknya kisaran 3 sampai 4 kayaknya. Soalnya ada yang range-nya 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali gitu. Tes pertama bulan apa deh? Mungkin masih ingat. Bulan Mei apa Juni, saya udah lupa. Bulan Juni. Mungkin bulan Mei. Bulan Mei, bulan Juni sih kayak pendaftaran setelah itu. Pendaftaran. Setelah itu lulus dinyatakan tanggal bulan
bulan September kalau Bulan September berarti ada atau akhir Agustus kalau nggak salah. Soalnya waktu itu setelah dinyatakan diterima, nanti di STSN tuh ada latihan dasar militer dulu 1 bulan. Oh, tapi berarti masnya itu pas tes itu bolak-balik. Iya, bolak-balik. Unsut Bogor Unsut gitu. Bogor, Unsut Bogor. Walah. Oke deh, mungkin cukup buat masuk ke SSN. Sekarang nih, pas di SSN gimana kuliahnya? Enak sih sebenarnya. Senengnya apa, sedihnya apa deh? Biar kayak sama kayak di pas Senengnya, unsut. Senangnya ya karena Gratis. berhasil. Ya, Oh ya karena berhasil karena udah mencapainya. cita-cita Iya. dari awal. Terus gratis, terus nyaman sih kayak di sana dilatih. Katanya dapat uang. Iya. Ya itu ada. Ada dapat uang. Cuma kalau nominal nggak bisa disebutkan. Ya, Terus kalau yang nggak enaknya mungkin karena di pelosok banget sih ya. Jadi kalau mau ke saudara yang di Jakarta pun kayak waktunya pas butuh di SSN itu asrama ya mas? asrama. Itu boleh pulang emang? Adanya izin pesiar sama izin bermalam. Kalau izin pesiar itu yang dari siang dari jam 3-an sampai jam 6 maghrib gitu. Terus sama kalau izin bermalam itu sampai sehari. Jadi Sabtu siang udah bisa keluar, nanti Minggu malam sebelum jam 7 kan ada apel. Iya, itu harus sudah balik lagi. Itu emang ketat ya mas di asrama? Ketat. Dan dari masnya sendiri gimana tanggapannya ketatan itu? Enak sih, emang. Maksudnya worth it apa enggak sih sebenarnya, berguna enggak sih buat masnya sendiri? Berguna. Berguna banget. Kenapa tuh? Ya ketika udah nggak di situ, lihat aja badannya jadi lebih makmur. Oh. Atau dulu kan ya namanya olahraga terus dan sebagainya kan. Terus jadi disiplin juga ya? Disiplin juga. Lebih bagus lah. Terus berarti SSN ini kampus kedua lah ya? Kampus kedua. Kampus kedua dan sekarang udah kedinasan. Tadi kan unsut ikutnya negeri. Sekarang nih, terus katanya Mas Haki ini dengar-dengar nih ya? Iya. Agak kurang berhasil lah dibilang di SSN. Iya. Itu gimana sih mas sebenarnya mas? Jadi waktu itu semester 3 ada mata kuliah yang bebannya mungkin menurut saya berat gitu, dan waktu itu ada 5 orang sih yang mau dikeluarkan soalnya nilainya kurang gitu. Iya, terus cuma setelah kan kalau di sana masih ada sistem remedi. Sistem remedi, dari hasil remedi itu dipilih saya yang keluar gitu. Berarti dari 5 orang itu cuma 1 orang mas? 1 orang yang keluar. Tuh berarti sebenarnya yang bisa bikin mahasiswa SSN itu dikeluarkan apa aja sih mas? Selain itu tadi nilainya kurang? Sebenarnya banyak sih, contohnya kayak akademik. Jadi SSN itu menerapkan sistem drop out gitu ya? Ya, drop out. Jadi drop outnya itu ada dari akademik. Ya. Akademiknya bukan kayak yang di STAN. Kalau di STAN kan berdasarkan IP. Kalau di sana itu berdasarkan apa ya? Kayak yang bersangkutan mampu nggak untuk menghadapi tantangan di materi di selanjutnya gitu. Soalnya kan kalau basicnya cuma sekedar IP itu kan belum tentu, misalkan yang ini bagian ini bagus, tapi yang bagian lainnya itu malah yang sebenarnya lebih penting drop gimana ke depannya gitu. Oh, kayak ke depannya kira-kira mahasiswa ini bisa nggak? Iya, bisa ngikutin atau enggak. Terus yang kedua itu terkait pengasuhan. Di sana kan asrama, jadi kayak 24 jam dimonitor. Kedisiplinan gitu lah ya. Kayak mungkin kalau indisipliner bakal dikeluarkan. Dikeluarkan. Terus kalau yang 3 itu ya kayak yang benar-benar melanggar hukum gitu. Oh, intinya ya 2-3 itu karena indisipliner lah ya. Indisipliner ya. Dan ya sayangnya Mas Haki terhenti. Iya. Terhenti di semester 3. Nah, apa sih perasaan Mas pas saat itu pas keluar? Sedih sih. Jadi ibaratnya kayak dulu ngejar-ngejar, terus sekarang terhempas. Pernah nyoba buat apa kayak Pak tolonglah Pak jangan dikeluarkan Pak gitu. Oh, kalau di sana sih nggak ada sistem kayak gitu. Jadi soalnya tadi udah remedi ya. Iya. Waktu mau pengumuman. Jadi kalau udah pengumuman keluar ya udah keluar ya nggak udah. bisa. Pokoknya sebelum apel pengumuman itu ya udah dipanggil sih. Disampaikan sama pejabatnya. Jadi kayak gini, terus kan waktu itu barengan saya itu ada 3 orang. Jadi yang 2 itu tingkat 3, yang 1 saya tingkat 2. Terus ya saya senyum-senyum sendiri gitu. Kayak oh ya udah, kayak ya udah emang jalannya mau diapain lagi. Menurut Mas itu karena kesalahan Mas sendiri atau gimana sih? Ya ada kesalahan saya sendiri sih, karena mungkin kurang apa? Apa ya namanya, lebih fokus ke materi yang
lain ketimbang yang gampangannya ini. ada Jadi mata pelajaran yang 1, 2, 3 gitu Mas, Iya. lebih fokus ke satu pelajaran. Satu Akhirnya pelajaran. pelajaran yang tadi itu kayak agak sedikit nggak diperhatikan keteter, gitu. ya. Oh. soalnya kalau dibilang nggak niat itu beda. Soalnya di mata kuliah yang lain Nilainya bagus. A. Oh. Ada 2 kalau nggak salah yang nilainya A. Jadi emang kita sebagai mahasiswa juga harus seimbang ya Mas. Iya, harus Jangan seimbang. sampai fokus ke mata kuliah yang bisa dibilang disukai gitu. Iya gitu. Terus mata kuliah yang lain karena nggak suka, ya udahlah nggak usah diikutin gitu. Jangan ya. Kalau bisa semua matkul harus seimbang. Seimbang. Betul. Terus pas udah keluar dari SSN gimana respon orang tua Mas? Ya respon orang tua sih ya cuma ini sih nggak sampai yang kayak menjelek-jelekan banget ya. Jadi oh yaudah itu Yaudah. jalannya gitu kan. Sekarang gimana? Ya itu gimana? Pas Mas keluar dari SSN, pikiran apa yang pertama kali Mas? itu? Pertama waktu keluar ya udah nenangin diri dulu. Belum ada rencana berarti? Belum ada. Oke. Kayaknya waktu itu masih akhir-akhir bulan Februari. Kayak ngembalikin mood dulu gitu lah. Ya ngembaliin mood dulu. Salah satunya itu dengan cara touring. Jadi setelah DO itu saya Berarti touring Jawa semester Tengah. 3 itu sekitar Desember. Enggak, bulan Februari akhir saya Oh, keluar. Februari. Iya. Terus setelah itu saya touring keliling Jawa Tengah, terus sepedaan dari Purwokerto ke Tegal. Emang ya aneh. Itu apa motivasinya? Gak tahu ya, kayak pengen have fun aja gitu. Iya karena ya udah keluar gitu ya, Iya. udah hati udah. Biar tenangin diri dulu, biar nyari motivasi lagi. Terus gimana sampai akhirnya Mas Haki ini tiba-tiba kepikiran buat daftar kayak mau berjuang lagi kuliah di univ-univ yang lain gitu? Ya kalau itu sih balik lagi ya, kayak kan ditanyain sama orang tua juga. Sekarang kamu udah DO, terus sekarang mau kemana gitu? Iya mau kuliah apa mau kerja biasanya orang Iya, tua gitu kan? ditawarin gitu Oh. juga kan. Terus ya udahlah, Bismillah. Waktu itu mau nyoba akmil lagi kan, umur masih Iya. cukup, mau nyoba akmil. Terus selang beberapa hari ditawarin tuh sama kakak Iya. kan udah di Kementerian Keuangan. Ah. Terus ditawarin, kamu nggak mau nyoba stan aja? Ya udah akhirnya nyoba stan juga gitu. Oh berarti nyoba 2 tes, 2 tes. akmil sama Iya, stan. stan. Tapi sebelumnya itu nggak tahu stan. Gak tahu, cuma emang bener-bener nggak ada minat sama sekali masuk stan gitu. Mungkin gara-gara stan itu basicnya IPS ya? Iya, kayak Akuntansi. basic IPS, akuntansi Iya, dan sedangkan sebagainya. masnya kan dari IPA gitu. Iya, jadi kayak bener-bener nggak minat sama sekali. Tapi sebenarnya dari kelas 12 itu tahu ya, stan itu ada. Tahu ada stan, cuma bener-bener nggak pengen. Oh gitu. Tapi akhirnya pengen gara-gara kakak nawarin. Iya, nawarin kayak yaudah mungkin Itu ini jalan gitu. Setengah-setengah apa? Bener-bener yaudahlah aku pengen stan gitu. Ya kayak biasa aja sih. Yaudah yang penting kuliah, kayak yaudah yang penting nggak nganggur kayak gitu. Oke. Buat nyari kesibukan. Terus stan tes, berarti tes lagi dong. Ya tes lagi. Dan lulus langsung. Lulus langsung, Mantap alhamdulillah. banget sih, keren banget sih. Dan kalau boleh tahu, kan Mas ini kan udah 1 tahun di Undip, di Unsud, Di Unsud, iya. terus 2 tahun di STSN. Iya. Apa nggak lupa sih Mas materinya buat tes stan? Sedangkan tes stan sendiri itu kan bisa dibilang materi SMA nggak sih tesnya? Ya, Apa nggak lupa Mas? jujur aja sih, saya waktu tes stan itu bener-bener nggak belajar. Nggak belajar? Iya. Itu masih inget apa gimana? Ya waktu mau masuk STSN kan emang kayak belajarnya bener-bener sih ya, jadi kayak masih nyantol di otak gitu. Jadi waktu mau tes stan itu nggak ada belajar sama sekali. Jadi kayak waktu itu bahkan sampai ngomong ke diri sendiri kalau kayak gini. Kalau sampai lulus tes yang TPA TBI, pasti saya lulus. Oh, Soalnya emang- setelah itu kan ada tes kebugaran. Iya. Terus sama tes kesehatan kan ibaratnya saya habis dari STSN di situ Fisiknya- lebih Iya, fisiknya lebih menguntungkan lah ya. Udah kayak ya udahlah, udah pasti masuk gitu, udah pro kayak Ah. gitulah. Udah biasa lari-lari, Udah biasa push lari-lari. up. Ah. Terus akhirnya tes stan itu nggak belajar emang dari diri sendiri apa emang males apa gimana? Bukan sih, lebih ke waktu itu mencoba percaya diri aja. Oke. Sombong pada diri sendiri. Oh. Ya bukan berarti emang sih sombong itu kesannya nggak baik, tapi kadang ada sombong yang baik kayak Kayak optimis. buat optimisme aja gitu. Terus
tes STAN dan akhirnya lulus. Yap. Lulus. Alhamdulillah. Tahap 1 terus tadi tahap berikutnya udah pro lah ya. Iya, kesehatan sama apa lari itu. Terus apa lagi pas itu? Udah sih sama Berarti SKD. emang tes STAN itu tesnya lebih simpel ya daripada Lebih STN? simpel. Karena cuma 3 tahap apa 2 tahap berarti? Jadi waktu itu TPA TPA-TBI, sama terus yang kesehatan sama jasmani, sama terakhirnya SKD. Waktu itu udah mulai SKD. Oh, udah mulai Cuma SKD. di akhir Oh, SKD. cuma di akhir. Berarti cuma 3 tahap dibandingkan tadi STSN yang 8 tahap. Nah, Terus ditambah lagi ini, kalau di STAN itu kesehatannya lebih simpel. Jadi nggak sampai yang harus buka-bukaan. oh beda. Nggak sampai rongsen-rongsenan segala. Terus yang jasmaninya juga cuma lari. Oh, cuma lari. Cuma Nggak lari. ada push up. Nggak ada push up, nggak ada siap. Jadi ya biasa aja. Sama shuttle angka 8. Oh, saturan itu. Iya. Terus akhirnya lulus nih. Iya. Lulus, dinyatakan lulus. Oh iya, tadi di STSN jurusan apa ya, Mas? Belum Waktu di STSN itu waktu pertama kan emang masih normal gitu, kayak belum penjurusan. Waktu di tingkat Oh, 2. jadi pas di tingkat 1 itu semua mahasiswa itu sama? Sama, iya, materinya sama. Nah, Oke. terus ada tes penjurusan. Waktu tingkat 2 tuh jurusannya tuh teknik rancang bangun peralatan sandi Omega, itu kelas saya. Jadi jurusannya tuh jurusan teknik persandian, tapi di subnya itu ada sub jurusan. Saya kelasnya teknik rancang bangun peralatan sandi. Walah, nggak tahu Mas aku Mas. Emang banyak ya jurusannya di situ? Di situ kalau itu saya kan yang Omega, jadi artinya itu terakhir. Jadi setelah itu ada perubahan kurikulum, jadi jurusannya dibeda-bedain lagi. Tapi secara umum tadi kan ada teknik persandian, terus Iya. ada apa lagi? Sama manajemen persandian. Cuma 2 itu. Dua jurusan. Tapi ada subbabnya. Ya, ada subnya. Oke. Lanjut aja deh, nanti di STAN itu keterima jurusan apa? Di STAN itu keterimanya D3 akuntansi. Oh, udah berubah ya, tadi di unsur teknik Iya, sipil. unsur dari teknik, terus di situ teknik lagi. Sekarang harus nerima kenyataan jadi akuntan. Terus gimana tuh pas pertama kali kuliah? Mungkin kan kaget kan? Kaget sih. Apalagi Masnya dari IPA, itu gimana? Jujur aja kaget ya. Soalnya gimana ya? Perubahan yang harus dipelajari itu beda banget. Kayak pas pelajaran akuntansi aja buat apa ya? Melogikakan. Kalau teknik kan unsurnya logika ya biasanya. Iya. Melogikakan debit dan kredit aja bingung. Ini debit kok kredit kok Kayak ini nyari konsepnya gitu. Iya, nyari konsepnya tuh bener-bener susah. Ya hasilnya ya itu semester 1, semester 2, semester 3 tuh masih IP-nya masih masih ambang rendah lah. Tapi masih aman lah ya. masih aman Masih alhamdulillah. aman sampai Semester 3 itu masih aman. Terus semester 4 baru tuh IP di atas 3,3 kayak gitu. katanya pernah hampir ke DO katanya. Ya, Bener nggak? hampir juga soalnya ada nilai yang itu mengkhawatirkan. Jadi kan di STSN tadi kan ada 3 tuh alasan mahasiswa ke DO. Kalau di STAN sendiri gimana? Kalau di STAN sendiri kan itu ya Yang pertama, mirip-mirip sama sih. Jadi kalau akademik, kalau di STAN itu pakai IPK. iya IPK. Terus gimana? Ada syarat IPK? Sama ada nilai yang nggak boleh D kalau nggak salah ya. Terus oh, matkul yang nggak boleh. matkul D. nggak boleh D. Terus sama kalau yang lain ya terkait disipliner aja sih. Iya. Hampir rata-rata kedinasan gitu ya. Kayak gitu semua. Dan Mas Siti pas mau ke DO gimana? Ya waktu itu ya cuma belajar Katanya- lagi kan. Waktu katanya itu UTS-nya itu. kan. Nah, kalau itu waktu semester 4. Oh, semester 4. Bukannya semester 1 2 3. Kalau 1 2 3 itu karena ada yang nilainya C di pengantar akuntansi. Iya, terus IPK-nya hampir. Hampir jatuhnya Oh. kan 2,9 waktu itu masih. Iya. Terus waktu semester 4 itu di STAN dapat dosen yang terkenal. Iya. Gitu. Itulah. Terus ada satu matkul yang Yang- pas UTS. Drop. Jadi kan dapat dosen yang terkenal. Jadi kalau anak STAN pasti tahu. Iya. Itu UTS-nya dapat 44 44 dari 100. dari 100. Dan itu pun baru dikasih tahu seminggu sebelum UAS. Oh gitu. Iya kan pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi kan pasti lebih shock lagi kan. Ternyata apa yang dipelajari waktu UTS hasilnya cuma 44. Terus berarti di UAS harus dapat nilai tinggi dong. Ya harus tinggi. Jadi ya belajar maksimal, terus waktu UAS ya sempat kepikiran sebagainya, terus waktu ujiannya mencoba relax, dikerjain,
dan alhamdulillah nilainya malah jadi yang tertinggi di kelas. Oh lah, mantap banget. Ya bahkan sampai dimimpiin gitu loh, sampai 3 kali sampai kepikiran banget gitu kan, takut ya kena Iya. DO lagi kan. Ya gitu sih, alhamdulillah banget. Tapi akhirnya lolos lah ya. Lolos. Semester 4, semester 5 juga lolos. Terus semester 6 dan alhamdulillah udah Lulus. selesai ini. Baru kemarin ya sudah ya. Ya kemarin tanggal 15 atau 14 lupa. Nah, berarti sekarang lagi sibuk Pemberkasan. pemberkasan buat penempatan nanti Ya ya. penempatannya. Oke, mungkin cukup ya cerita dari awal tadi, dari SD, SMP, SMA sampai masuk 3 univ yang berbeda. Nah, sekarang nih Mas, masuk ke sesi tips dan trik buat para penonton kita nih, buat para siswa-siswa Tegal yang mungkin lagi bingung nih, mau kuliah di mana, apa mau kerja langsung. Nah, dari Masnya sendiri mungkin ada tips yang boleh disampaikan? Ini kalau tips kan pasti juga bergantung pada kondisi ya. Jadi Iya. entah itu kondisi keluarga ataupun gimana. Tapi tips yang pasti utama itu pertama harus niat. Ya. Jadi jangan setengah-setengah. Contohnya kalau kayak tadi berani ngambil resiko waktu aku mau masuk STSN kan, ya udah kalau aku mau nyoba STSN otomatis kayak waktu walaupun aku nyoba nge-cover perkuliahan di Unsud, Iya. tetap pasti kayak ketinggalan dan kemungkinan terburuknya nilainya pun drop Ah, dan aku nggak keterima, berarti aku harus ngulang tahun depannya gitu kan, materi yang sama biar nilainya bagus gitu kan. berarti bisa dibilang harus siap menanggung resiko. Iya, siap menanggung risiko. Jangan kayak mau ambil nggak ya, dan ragu-ragu sampai akhirnya masa ujiannya datang, masa persiapannya udah kelewatan, terus ternyata beneran gagal gitu. Ah, kayak sayang gitu ya. Sayang, kayak nggak maksimal banget gitu. Terus sama nyari passion yang bener-bener passionnya kalau mau Pilih kuliah. jurusan itu. Iya. Jadi kayak kalau aku sih dari dulu dari kecil tuh suka ngotak-ngatik, kayak mainan itu suka dibongkarin, listrik itu bikin apa tuh tempat buat lampu ya udah biasa, jadi kayak emang wah ini otaknya otak-otak teknik kayak. Oh, jadi akhirnya pilih teknik. Pilihnya teknik gitu. Terus sama kalau belajar itu ya belajar yang bener-bener serius gitu loh. Jangan apa ya, belajar malas-malasan terus ngikut tren ataupun apa. Kayak kan ada yang sistem belajar yang tren sekarang tapi malah ternyata nggak bagus juga waktu itu, apa lupa. Jadi belajar ya bener-bener fokus belajar dengan modul-modul, nggak perlu yang beli-beli mahal gitu loh. Nggak perlu harus beli buku yang super cepat belajar, super apa gitu loh. Cukup cari internet ya, minimal cari internet, jadi ada referensi lain gitu. Harus les nggak sih Mas sebenarnya SMA itu? SMA itu nggak les kayak Teman-teman yang lain teman-teman les. yang lain itu kayak Tapi Mas Haki nggak. nggak les. Jadi sebenarnya les atau nggak les itu tergantung orangnya. Ya tergantung orangnya. Toh itu ibarat kayak cuma didampingi doang, ditambahin materi. Kalau sekarang kan banyak ya kayak yang di YouTube kan banyak juga Iya. kan Dengan les-lesan. zaman sekarang Iya. yang teknologi sudah canggih, Heeh. apa aja bisa dapat dari internet ya. Iya, nggak perlu les-lesan lah. Ada lagi? Sama ini sih, mendekatkan diri ke sang pencipta, karena yang memuluskan jalan sama menentukan jalan kita kan ya ini ya Allah ya. Jadi kalau ibaratnya kita udah usaha maksimal mungkin, tapi kalau dari Allahnya nggak ridho ya Oke. sama ridho orang tua sih, itu penting banget. Tetap semangat karena ada 2 orang, ada orang berhasil dan orang sukses. Iya. Orang berhasil itu ketika dia mampu mendapatkan apa yang dirancang. Tapi kalau orang sukses itu orang yang mampu bangkit ketika ditimpa kesusahan gitu. Ya, terima kasih banyak loh Mas udah mau jadi bintang tamu di episode perdana TLC Podcast ini. Cukup sekian ya buat kalian. Ditunggu episode selanjutnya dari TLC Podcast ini. Jangan lupa subscribe channel Tegalian